Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan proses penanaman tanaman cabai rawit yang saya tanam di lereng gunung yang ada di belakang saya ini, yang mana proses sebelumnya sudah saya memberikan informasi proses pemupukan kedua. Nah, bagaimanakah kondisi tanaman kita sekarang serta perawatan apa saja yang akan kita lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, kali ini saya berada kembali lagi di lahan proses penanaman cabai rawit yang saya lakukan di antara lereng-lereng gunung, proses tumpang sari antara tanaman cengkeh di sekitarnya. Nah, dalam video kali ini saya baru datang lagi melihat kondisi tanaman saya yang jauh memang kondisinya proses penanaman dari tempat kami, yang memang hanya dalam satu kali hanya dalam sekitar 8 hari atau 10 hari sekali saya datang mengunjungi tanaman cabai rawit ini. Dan alhamdulillah ya, walaupun terakhir saya kunjungi pada saat proses pemupukan kedua kemarin, kita lihat perkembangan tanaman cabai rawit kita sekarang sangat luar biasa sekali perkembangannya sahabat tani. Ya, walaupun kondisi cuaca ekstrim di tempat kami yang hampir setiap hari kadang panas, tiba-tiba hujan. Nah, inilah yang membuat tanaman cabai kita rawan akan serangan hama ataupun penyakit. Tapi setelah kami amati kondisi tanaman kami yang kami tanam di lereng-lereng gunung yang saya sudah berikan informasinya kemarin, perkembangannya alhamdulillah walaupun tanpa penyiraman ya sama sekali. Jadi di sini sahabat tani tanpa penyiraman sama sekali. Jadi kalau kondisi panas yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya, ya kita pasrah saja. Kalau hujan ya itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah mulai kita lihat metode yang saya tanam kemarin, sistem baring, sudah ada percabangan-percabangan yang mulai tumbuh. Dan kami amati antara pemakaian bahan organik dan bahan kimia yang kami berikan kemarin, dari pemantauan kami sampai di bagian sana dan ada di bagian sana, proses perkembangannya kami amati masih sama ya. Dan alhamdulillah perkembangannya merata seperti itu. Ya, walaupun kita tanaman cabai kemarin ini kita tanam sistem cabut ya, kemudian proses penanaman tanpa olah tanah, perkembangannya kami amati rata-rata sangat luar biasa sekali semua sahabat tani. Nah, di sini perlu sahabat tani perhatikan bahwa tanaman cabai ini hanya satu kali dalam seminggu paling tinggi kami datang kunjungi ya, karena jauhnya medan yang menuju kebun ini dari tempat kami. Tapi alhamdulillah kami biarkan proses penanaman metode yang sudah kami ulas di awal adalah dengan metode sistem kuno. Jadi proses perawatan yang kami lakukan betul-betul murni karena alami ya, seperti itu. Paling tinggal kita memberikan pupuk-pupuk susulan. Nah, bisa kita pantau di bagian bawahnya rata-rata tanaman cabai perkembangannya luar biasa. Jadi ini saya akan update terus perkembangannya sahabat tani. Jadi proses perawatan kami menyesuaikan kondisi tanaman di lapangan, jadi tidak mutlak proses perawatan itu harus tetap ya. Jadi di sini belum menggunakan sama sekali pestisida kimiawi ya. Jadi hanya mengandalkan pupuk organik sebagai perlindungan imunitas tanaman. Nah, kita lihat perkembangan tanamannya. Alhamdulillah semuanya nampak begitu sehat. Nah, seperti ini. Kita langsung saja melakukan proses perawatan lanjutan pada tanaman cabai rawit saya yang ada di lereng gunung ini. Jadi ini memang kelihatannya belum terlalu nampak tanamannya ya, karena gulmanya juga di sekitarnya masih tinggi. Tapi kita biarkan saja sebagai proses untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, ini kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya, gulma sudah tumbuh lagi di sekitar tanaman cabai kita. Nah, tunas-tunas sudah mulai tumbuh semua juga yang kita tanam kemarin dengan sistem baring yang saya sudah perlihatkan videonya. Untuk perawatan video kali ini ya sahabat tani, saya akan melakukan vaksinasi. Ya, jadi di sini istilah kami gunakan vaksinasi, yaitu adalah mencegah terjadinya serangan penyakit dan serangan hama. Jadi pastinya kami memanfaatkan mikroorganisme, yaitu sejenis bakteri dan fungisida ya, untuk perlindungan tanaman kita nantinya pada saat tumbuh di lahan. Apalagi sekarang kondisinya kita lihat
cuaca panas, tapi di bagian sana kondisinya sudah mulai turun hujan. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman kita mudah mengalami stres. Baik, untuk tidak panjang lebar, kita langsung saja bahan apakah yang saya akan aplikasikan untuk proses perawatan lanjutan kali ini pada tanaman cabai kita, ya, agar tanaman dapat tumbuh sehat, berumur panjang, dan pastinya tahan akan serangan hama dan penyakit. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah untuk perawatan lanjutan kali ini saya akan melakukan proses penguatan imunitas tanaman untuk mencegah serangan penyakit ataupun serangan hama pada saat kondisi cuaca ekstrim. Nah, untuk bahan yang saya gunakan di sini ada dua macam ya sahabat tani. Jadi kandungan yang ada di bahan yang saya gunakan ini adalah bukan pupuk, yaitu salah satu jenis bakteri dan jamur ya. Yang pertama itu yang saya gunakan di sini adalah sejenis bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza, yang dimana bakteri Rhizobium yang ada di bahan ini dapat memfiksasi nitrogen dari udara. Jadi betul-betul nitrogen yang kita berikan ke tanaman ini akan bekerja, ini akan dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang mengambil dari udara. Dan yang kedua, fungisida mycorrhiza. Ya, kenapa saya menggunakan fungisida mycorrhiza? Karena proses penanaman yang kita lakukan tanpa olah tanah. Nah, fungsi dari jamur ini adalah memperpanjang akar tanaman, kemudian memacu pertumbuhan tanaman cepat besar ya. Yang pastinya juga jamur ini akan melindungi tanaman kita dari serangan penyakit ya, terutama penyakit-penyakit bercak daun, busuk batang, ataupun penyakit-penyakit lainnya di saat kondisi cuaca ekstrim. Jadi fungsi jamur mycorrhiza ini akan berkoloni atau bersimbiosis di perakaran tanaman cabai kita sebagai perlindungan imunitasnya supaya tahan penyakit. Nah, bahan yang kedua nanti di sini saya akan tambahkan juga bahan fungisida alami ya, yaitu sejenis trichoderma yang berbahan aktif Trichoderma harizanum 30 kali 10 pangkat CFU per gram. Nah, fungsi dari trichoderma ini adalah salah satu juga jamur baik ya untuk mencegah penyakit-penyakit pada tanaman kita. Fungsi dari bahan ini adalah sebagai perlindungan tanaman kita. Nah, untuk dosis tangki yang berkapasitas 16 liter yang saya gunakan nanti yang akan kita kocorkan, di sini kita akan memberikan pertama Bio1 ini. Untuk dosisnya di sini sahabat tani, untuk penyiraman ke tanaman kita sesuaikan dengan dosis anjuran yaitu 1:100. Jadi kalau tangki yang berkapasitas 16 liter, di sini kita memberikan sebanyak 160 ml. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan bahannya. Selanjutnya kita tambahkan jamur trichoderma sebanyak 1 sendok makan saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk bahannya sampai betul-betul larut dan nantinya kita tinggal masukkan ke dalam tangki. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses aplikasi untuk mencegah serangan penyakit dan hama pada tanaman cabai yang ada di lereng gunung ini. Dan proses ini saya akan lanjutkan di sore hari, kan hanya baru beberapa tangki saja yang saya lakukan sampai di area sana ya sahabat tani. Dan ini sudah melewati pukul 9, kita harus berhenti karena apa yang kita berikan ini berbasis bakteri dan jamur. Baiknya melewati jam 9, kalau aplikasi pagi hari kita hentikan dan kita lanjutkan lagi di sore hari. Oke, nah demikianlah
Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan dalam video kali ini, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi lanjutan lainnya. Jangan lupa share and subscribe video kami untuk mengupdate part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.